selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya cintai, mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, pagi ini kita akan belajar mengenai seminar akuntansi. Harapannya kita akan mengetahui dari pelajaran akuntansi mengenai akuntansi syariah, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, kemudian audit, forensik, akuntansi lain-lain ya. Mari kita belajar dengan mahasiswa saya Sri Dewa Indaru dari Uniswa akan mencoba mengajak kalian belajar seminar akuntansi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainer Gita Aristia, salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan apa yang sudah disampaikan oleh dosen saya, Ibu Sri Dewi Wahyundaru tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi seminar akuntansi. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi forensik untuk mendeteksi fraud di lingkungan pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian akuntansi forensik. Pengertian menurut Wanakota di sini adalah akuntansi forensik merupakan penerapan ilmu akuntansi dalam arti yang luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun di pemerintahan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih manfaat akuntansi forensik itu? Nah, manfaat akuntansi forensik yang akan kita bahas di sini ada 3 nih. Yang pertama, untuk mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Yang kedua, untuk membantu para penegak hukum untuk melakukan penghitungan dan pengungkapan kecurangan. Untuk yang ketiga, membantu kepolisian untuk penyelesaian kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses yang ada di pengadilan. Nah, untuk yang selanjutnya, mengapa ya kita perlu akuntansi forensik di lingkungan pemerintahan? Jawabannya yaitu karena kasus korupsi hampir setiap hari menjadi headline di berbagai media di Indonesia, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Tingkat korupsi yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia. Disinilah nih yang menjadi peran akuntansi forensik diperlukan, karena adanya potensi fraud yang dapat menghancurkan pemerintahan, bisnis, maupun pendidikan. Untuk yang selanjutnya yang harus kita ketahui, kapan ya akuntansi forensik itu dibutuhkan? Jawabannya yaitu seorang akuntansi forensik dibutuhkan ketika bukti-bukti sudah terkumpul atau kecurigaan naik ke permukaan melalui tuduhan, keluhan, atau temuan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada berbagai lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintahan, ada lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya seperti korupsi. Untuk yang selanjutnya yang harus kita tahu adalah mengenai fraud. Sebenarnya apa sih fraud itu? Fraud dalam dunia akuntansi merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau dua orang lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan suatu perusahaan atau pemerintahan. Fraud akan memanfaatkan suatu kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil. Nah, teman-teman, di sini yang harus kita ketahui yaitu bagaimana sih cara membongkar fraud atau kecurangan itu sendiri? Seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi atau human and organization behavior, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan
menggunakan pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri atau think as a thief. Nah, untuk mengungkapkan fraud itu sendiri bisa digunakan dengan cara seorang akuntan forensik mengungkapkan keahlian yang unik dan menjalankan tugas-tugas seperti melakukan misinterpretasi terhadap catatan laporan keuangan, apakah terjadi fraud atas inventaris dan model yang dimiliki, dan apakah terjadi laporan keuangan yang berlebih-lebihan pada sebuah perusahaan atau di sektor pemerintahan, sehingga keahlian seorang akuntan forensik digunakan dalam menyelidiki fraud yang terjadi di pemerintahan itu sendiri. Nah, setelah apa yang telah kita pelajari di depan tadi, kita harus tahu dong bagaimana cara mencegah fraud itu sendiri. Di sini saya ada 3 cara nih. Yang pertama ada membangun struktur pengendalian internal yang baik. Untuk cara yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian yang bisa ditempuh dengan cara yang pertama, review kinerja, yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, dan yang keempat tentunya adalah pemisahan fungsi. Untuk cara yang ketiga bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kultur organisasi yang bisa ditempuh dengan cara implementasi prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance atau GCG. Nah, setelah materi yang saya sampaikan tadi, tentunya teman-teman semua sudah paham dong gimana sih caranya seorang akuntan forensik untuk mendeteksi fraud di lingkungan pemerintahan. Kalau kalian sudah pada paham, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.